Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teknik preferensian dan rujukan yang disusun oleh saya, Fairuz Susna, NRP 0631184005x22 selaku ketua, Siti Firdaus, NRP 0631184005x16, dan Safira Dimyanti, NRP 0631184005x58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dwiyanti Laskarjati, NRP 0631184005x58, Departemen Aktuaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik preferensian dan rujukan. Pengertian pengutipan. Pengutipan adalah suatu proses cara mengutip sebuah atau beberapa pendapat dari sumber lain untuk digunakan sebagai data pendukung sebuah tulisan. Manfaat dengan adanya kutipan, sebuah tulisan akan terkait dengan tulisan lain, sehingga keberadaan sebuah tulisan lebih bersifat objektif dan terhindar dari pendapat-pendapat pribadi yang bersifat subjektif. Nah, jenis-jenis kutipan itu ada dua, yaitu kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dibagi menjadi dua. Ada kutipan langsung panjang, ada kutipan langsung pendek. Kutipan tidak langsung juga dibagi dua, yaitu kutipan tidak langsung panjang dan kutipan tidak langsung pendek. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pernyataan yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Hal-hal apa aja sih yang harus dijaga keasliannya? Yang pertama adalah rumus-rumus, peraturan-peraturan hukum, undang-undang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sebagainya. Ketiga, peribahasa. Sajak. Sajak itu syair, pantun, dan dialog drama. Yang keempat, landasan pikiran yang dinyatakan dalam kata-kata yang sudah pasti. Yang kelima, pernyataan ilmiah yang sesuai. Yang keenam, ayat-ayat dari kitab suci sehingga semuanya layak untuk dikutip dalam bentuk kutipan. Kutipan langsung panjang. Ketentuan dalam penulisan kutipan langsung panjang, yang pertama adalah teks diketik dalam spasi tunggal, yang kedua teks kutipan tidak dimasukkan dalam teks tetapi ditempatkan pada tempat tersendiri. Yang ketiga, pengetikan dibuat menjorok ke dalam dari teks dengan ketentuan dimulai pada ketukan kelima dari garis tepi sebelah kiri. Yang keempat, kutipan langsung panjang tidak dengan tanda petik. Yang kelima, sumber kutipan berupa nama pengarang, tahun terbit, serta halaman dari sumber rujukan tidak dimasukkan ke dalam teks kutipan. Contohnya, menurut pendapat Krisdalaksana 1996, variasi linguistik berdasarkan penggunaan linguistik dibagi menjadi 4 jenis, sebagai berikut. 1. Dialek sosial adalah dialek yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu. Dialek temporal adalah dialek yang digunakan untuk periode waktu tertentu. Ideolek adalah seluruh fitur bahasa Anda. Dialek regional adalah variasi bahasa menurut wilayah. Ini merupakan contoh kutipan langsung panjang, sesuai dengan ketentuan dan penulisan kutipan langsung panjang. Selanjutnya adalah kutipan langsung pendek. Ketentuan apa aja sih dalam penulisan kutipan langsung pendek? Yang pertama adalah kutipan yang kurang dari 40 kata atau kurang dari 3 baris. 2. Ditulis dalam teks dengan mengikuti jarak spasi teks yang diikuti. Yang ketiga, diapit dalam tanda petik. Yang keempat, sumber kutipan dan diletakkan di awal atau di belakang. Contohnya, menurut Gorsikeraf dalam bukunya Argumentasi dan Narasi, pada tahun 1983 halaman 3, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara.
Ini merupakan contoh dari kutipan langsung pendek yang sesuai dengan ketentuan penulis pada kutipan langsung pendek. Selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Apa sih itu kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung itu kutipan berdasarkan sumber lain namun dimodifikasi dengan bahasa pengarang, di mana pendapat seorang pengarang yang dikemukakan dengan gaya penulis berupa intisari pendapat tersebut dan ditulis tanpa tanda kutip serta terpadu dengan teks. Kutipan tidak langsung panjang. Ketentuan dalam penulisan kutipan tidak langsung panjang yaitu: pertama, apabila kutipan lebih dari satu paragraf, tulis nama sumber kutipan untuk memulai sebuah kutipan tanpa tahun dan nomor halaman. Kemudian, tulis sumber kutipan di akhir kalimat kutipan. Nama, tahun, nomor halaman dalam tanda kurung. Yang ketiga, tidak ditulis dalam tanda petik. Yang keempat, ketentuan spasi dan margin sama dengan teks yang lain. Contohnya, bisa dilihat ini merupakan contoh dari kutipan tidak langsung panjang. Di pertama ini menyantumkan sumber kutipan. Menurut Sutter dan Peirce, baru kutipannya. Terus di akhir itu ditulis lagi sumber kutipannya, namanya, tahunnya, sama nomor halaman. Selanjutnya, kutipan tidak langsung pendek. Ketentuan dalam penulisan kutipan tidak langsung yaitu: 1. Apabila kutipan tidak langsung hanya terdiri atas satu paragraf, bahkan hanya berupa kalimat saja. Yang kedua, tidak ditulis di antara tanda petik. Yang ketiga, sumber kutipan dapat diletakkan di awal dan di akhir. Nah, berikut adalah contoh dari kutipan tidak langsung pendek. Caesar, sumbernya 1979, halamannya 1979, tahunnya halaman 31-32. Ini sumber kutipannya diletakkan di awal. Baru isinya dalam kutipannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar rujukan. Daftar rujukan merupakan sekumpulan sumber-sumber informasi yang digunakan untuk mendapat keterangan yang lebih banyak tentang sesuatu yang dirujuk. Ada beberapa sumber yang dapat dipacu dalam merujuk, yaitu sumber buku, sumber koran atau majalah, rujukan dari dokumen resmi, serta rujukan dari internet. Yang pertama ada rujukan dari sumber buku. Indikator yang harus ada dalam menyusun daftar rujukan dari sumber buku adalah nama pengarang, tahun terbit, judul rujukan, nama kota tempat publikasi, dan nama lembaga yang mempublikasikan. Berikut adalah contoh rujukan dari sumber buku. Terdapat perbedaan antara penulisan rujukan untuk penulis dengan satu buku dengan penulis dengan banyak buku. Yang pertama ada nama. Cara penulisannya adalah menuliskan nama belakang pengarang terlebih dahulu, diikuti dengan huruf depan, nama depan. Setelah itu diikuti dengan tahun. Untuk penulis dengan satu buku, cukup menuliskan tahun saja. Sedangkan untuk penulis dengan banyak buku, diikuti dengan abjad yang merupakan urutan dari berapa banyak buku yang ditulis di tahun itu. Setelah itu diikuti dengan judul yang ditulis dengan huruf miring. Setelah itu kota dan penerbit. Selanjutnya adalah rujukan dari koran atau majalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah nama pengarang ditulis paling awal,
seperti contohnya ini, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun terbit. Setelah itu judul artikel ditulis di antara tanda petik 2, lalu nama majalah atau koran ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama setiap kata dan ditulis miring. Setelah itu adalah halaman. Setelah itu ada rujukan dari internet. Yang pertama adalah berupa karya individual. Berikut adalah contohnya. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahan cetak, lalu diikuti tahun, judul artikel, nama judul diapit dalam tanda petik, dengan diberi keterangan dalam kurung online, lalu diikuti volume atau nomor jika ada, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan, disertai tulisan waktu pengaksesan dalam tanda kurung. Setelah itu dapat berupa artikel jurnal, contohnya ini, dengan aturan nama pengarang ditulis seperti aturan bahan cetak, diikuti tanggal, bulan, tahun. Dalam contoh ini hanya ada tahun. Lalu topik bahan diskusi diambil tanda petik, diberi keterangan dalam tanda kurung online, volume dan nomor, lalu alamat sumber rujukan, dan keterangan waktu pengaksesan dalam tanda kurung. Setelah itu berupa email pribadi, tulisan diawali dengan nama penulis email, diikuti keterangan dalam kurung alamat email pengirim, diikuti tanggal, bulan, dan tahun, lalu topik isi bahan diapit tanda kutip, dan diakhiri dengan nama yang dikirimi email, disertai keterangan dalam kurung alamat email yang dikirimi. Setelah itu ada berupa bahan diskusi, contohnya aturannya nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun. Lalu topik bahan diskusi diapit tanda petik, diberi keterangan online, diakhiri dengan alamat sumber rujukan, disertai dengan waktu mengakses dalam tanda kurung. Selanjutnya ada catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan rujukan kepustakaan yang dapat ditempatkan pada bagian akhir setiap halaman atau dikumpulkan pada bagian akhir setiap artikel, bab, atau buku. Berikut contohnya, bisa dilihat di bagian atas terdapat paragraf, dan di baris paling bawah adalah rujukan dari paragraf tersebut. Dan ditandai dengan adanya angka di akhir paragraf. Di sini ada angka 6. Dan ini adalah catatan kakinya. Diambil dari Raja Wali Pers Jakarta, halaman 17. Dan seterusnya. Setelah itu ada contoh catatan kaki yang lain. Yang pertama, catatan kaki dari buku. Penulisannya nama, tidak usah dibalik antara nama depan dan nama belakang. Lalu judul ditulis dengan huruf miring. Setelah itu kota dan penerbit, lalu diikuti tahun, serta halaman. Setelah itu contoh catatan kaki dari internet. Pertama nama, tidak usah dibalik. Lalu judul di dalam tanda ketik 2. Dan diikuti alamat sumber dan tanggal akses, dan pada pukul berapa. Setelah itu contoh catatan kaki dari artikel terbitan berkala seperti majalah ilmiah dan jurnal. Yang pertama ada nama, tidak usah dibalik, lalu judul di dalam tanda petik 2, dan nama artikelnya, nama terbitannya terbit di contoh ini berita arsip nasional, nomor berapa, tahun berapa, lalu kota, penerbit, tahun, dan halaman.
Setelah itu, penulisan sumber pada catatan kaki mengenal penghematan dengan menggunakan istilah IBIT, OBJIT, dan LOGJIT. Ketiga sikalan tersebut harus diketik miring atau di garis bawah. Yang pertama adalah IBIT. IBIT merupakan singkatan dari IBIDEM yang artinya di tempat yang sama. Jika suatu pustaka atau sumber yang baru saja dikutip, belum diselingi sumber pustaka lain, akan dikutip lagi, maka cukup menggunakan IBIT. Jika IBIT itu merujuk halaman yang sama dengan karangan yang sebelumnya, maka IBIT harus diganti dengan LOGJIT. Lalu, LOGJIT merupakan singkatan dari Loco Citato yang artinya dikutip dari tempat yang sama. Bila hendak mengutip halaman yang sama dari sumber yang baru saja dikutip, belum diselang oleh sumber lain, maka catatan kaki cukup disingkat LOGJIT. Selanjutnya adalah OBJIT, merupakan singkatan dari opere citato, artinya telah dikutip. Jika suatu pustaka atau sumber telah dikutip dalam catatan kaki dan telah diselangi oleh satu atau beberapa sumber lain, hendak dikutip lagi, maka penulisan catatan kakinya dapat disingkat dengan hanya menuliskan penulisannya saja diikuti OBJIT. Bisa dilihat dalam slide ini ada klasifikasi perbedaan antara IBIT, OBJIT, dan LOGJIT. Kita langsung saja ke contohnya. Bisa dilihat di slide. Penjelasan dari nomor 2 ditulis IBIT halaman 49, artinya merujuk buku sebelumnya tanpa selang, yaitu sumber TRR Niti Baskara pada catatan kaki 1. Setelah itu, nomor 4 ditulis LOGJIT, artinya merujuk buku yang sama dan halaman yang sama dari catatan kaki sebelumnya, yaitu sumber Stephen P. Tapp pada catatan kaki 3. Lalu, nomor 5 ditulis TRR Niti Baskara OBJIT halaman 100, artinya mengutip kembali sumber yang sama, yaitu TRR Niti Baskara dengan merujuk halaman yang sama atau halaman yang lain. Dalam contoh ini, merujuk halaman yang lain yaitu halaman 100. Lalu yang nomor 7, jika dari penulis yang sama digunakan lebih dari satu buku dan pernah disebutkan sebelumnya, maka ditulis nama penulis dari tahun yaitu nama penulis dan tahun yaitu sumber TRR Niti Baskara pada catatan kaki 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, jika kalian tidak mempunyai aplikasi ini, kalian bisa download di www.mendeley.com. Jika kalian ingin menambahkan e-book yang akan kalian gunakan untuk membuat karya ilmiah, kalian cukup klik Add, dan secara otomatis akan keluar toolbar baru untuk menambahkan e-book yang sudah kalian gunakan. Lalu klik Open, dan secara otomatis di aplikasi Mendeley akan membuat daftar pustaka maupun bentuk citasi. Setelah itu, untuk meletakkannya dalam Microsoft Word, kalian perlu menginstal MS Word plugin, sehingga secara otomatis dalam menu References akan keluar icon Insert Citation seperti pada gambar. Untuk menggunakannya, kalian hanya perlu meletakkan kursor di paragraf yang mengandung buku yang kalian gunakan yang sudah ada di aplikasi Mendeley, dan mencarinya berdasarkan nama maupun judul buku, sehingga ketika kalian klik OK, secara otomatis akan keluar citasi sesuai dengan buku yang kalian gunakan. Begitulah seterusnya sampai kalian selesai membuat
karya ilmiah. Dan untuk membuat daftar pustaka, kalian tidak perlu repot untuk mengcopy dari aplikasi Mendeley yang tadi, tapi kalian hanya perlu klik insert bibliography dalam references, dan secara otomatis semua buku yang sudah kalian gunakan dalam karya ilmiah akan keluar dalam bentuk daftar pustaka.